Bayangkan sebuah keputusan sederhana, memilih antara secangkir kopi atau teh di pagi hari. Kita merasa telah membuat pilihan itu dengan sadar, tetapi apakah benar demikian? Sejumlah penelitian dalam neuroscience menunjukkan bahwa otak kita sudah menentukan keputusan sebelum kita menyadarinya. Ini mengguncang pemahaman kita tentang kehendak bebas dan kesadaran diri. Jika keputusan kita sudah dibuat sebelum kita menyadarinya, lalu sejauh mana kita benar-benar memiliki kendali atas hidup kita? Eksperimen yang dilakukan oleh ahli saraf seperti Benjamin Libet menunjukkan bahwa ada jeda waktu antara saat otak memutuskan sesuatu dan saat kita merasa menyadari keputusan itu. Dalam studinya, elektroda yang dipasang pada otak peserta mengungkapkan bahwa aktivitas neural yang menentukan keputusan terjadi beberapa milidetik sebelum peserta melaporkan kesadaran mereka akan keputusan tersebut. Ini berarti otak kita telah lebih dulu menentukan pilihan sebelum kita secara sadar merasa memilihnya. Jika ini benar, berarti kesadaran kita bukanlah pemimpin, melainkan pengamat yang mencoba memberi alasan pada keputusan yang sudah dibuat. Kita tidak mengendalikan otak kita, sebaliknya, otaklah yang mengendalikan kita, menciptakan ilusi bahwa kita berada di kursi pengemudi. Kesadaran kita mungkin hanyalah sebuah cerita yang dirangkai oleh otak agar kita merasa memiliki kendali. Kita menciptakan narasi untuk memberi makna pada tindakan kita, merangkai pengalaman masa lalu menjadi alur yang tampak masuk akal. Namun, bagaimana jika cerita ini tidak sepenuhnya akurat? Saat kita mengingat sesuatu, kita sering merasa yakin bahwa kenangan itu adalah representasi nyata dari apa yang terjadi. Namun, penelitian menunjukkan bahwa ingatan kita lebih menyerupai kisah yang terus ditulis ulang daripada rekaman objektif. Setiap kali kita mengingat sesuatu, kita tidak sekadar memanggilnya kembali, tetapi juga sedikit mengubahnya, disesuaikan dengan emosi dan kondisi mental saat itu. Dengan kata lain, kita tidak mengingat kejadian sebagaimana adanya, kita mengingat versi terbaru dari cerita yang terus diperbarui oleh pikiran kita. Ini membawa kita pada pertanyaan mendalam. Jika kesadaran hanyalah narasi yang diciptakan otak dan ingatan terus berubah, maka seberapa besar realitas yang kita pahami sebenarnya hanya ilusi? Bayangkan seseorang yang mengenang masa kecilnya dan merasa yakin bahwa pengalaman itu terjadi dengan cara tertentu. Namun, seiring waktu, memori itu berubah, dipengaruhi oleh pengalaman baru, emosi saat ini, dan bahkan cerita yang diceritakan oleh orang lain. Setiap kali kita mengingat sesuatu, kita bukan hanya memanggilnya kembali, tetapi juga menafsirkannya ulang. Terkadang menambahkan detail yang tidak pernah ada, atau menghapus bagian yang tidak sesuai dengan narasi kita saat ini. Memori adalah sesuatu yang plastis, bukan monolit. Hal ini menjelaskan mengapa dua orang yang mengalami kejadian yang sama bisa memiliki ingatan yang sangat berbeda tentangnya. Realitas, dalam banyak hal, bukanlah sesuatu yang objektif dan tetap, melainkan sesuatu yang kita bentuk ulang terus-menerus di dalam pikiran kita. Jika keputusan kita dibuat sebelum kita menyadarinya, jika kesadaran hanyalah narasi yang dirangkai oleh otak, dan jika ingatan kita terus berubah seiring waktu, maka pertanyaan mendasarnya adalah, siapa yang sebenarnya mengendalikan hidup kita? Apakah kita benar-benar memiliki kehendak bebas, atau hanya mengikuti alur yang sudah ditentukan oleh mekanisme biologis di dalam otak kita? Ataukah kita hanya pengamat yang berusaha memahami dan memberi makna pada realitas yang sudah dibentuk oleh sesuatu yang lebih dalam dari kesadaran itu sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu memiliki jawaban yang pasti, tetapi justru disitulah letak keindahannya. Dengan menyadari keterbatasan kesadaran kita mungkin dapat melihat realitas dengan cara yang lebih luas, bukan sekadar sebagai individu yang mengendalikan segalanya, tetapi sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih misterius, dan lebih dalam dari yang pernah kita bayangkan. Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu berada dalam satu garis lurus, sebuah perjalanan dari masa lalu ke masa depan yang tak terelakkan? Atau mungkin, di suatu saat, kamu merasa ada sesuatu yang familiar, sebuah tempat, seseorang, atau bahkan keputusan
seolah-olah kamu pernah mengalaminya sebelumnya. Jika waktu adalah sesuatu yang linear, mengapa kita terkadang merasa tersesat di dalamnya? Bagaimana jika realitas tidak sesederhana yang kita bayangkan? Bagaimana jika, di balik keseharian kita, ada banyak versi lain dari diri kita yang hidup dalam kemungkinan berbeda? Bayangkan sebuah persimpangan jalan. Di satu jalur, kamu memilih untuk meninggalkan pekerjaanmu dan mengejar passionmu. Di jalur lain, kamu tetap bertahan karena rasa aman dan stabilitas. Dalam hidup nyata, kita hanya mengalami satu dari pilihan tersebut. Tetapi bagaimana jika, di luar jangkauan kesadaran kita, ada realitas lain yang berkembang berdasarkan pilihan yang tidak kita ambil? Teori multiverse dalam fisika kuantum menyatakan bahwa setiap keputusan yang kita buat menciptakan percabangan realitas. Seperti sungai yang mengalir dalam banyak cabang, setiap versi dari kita menghidupi kemungkinan berbeda dalam alam semesta yang terpisah. Jika ini benar, maka kita tidak hanya hidup dalam satu kehidupan, melainkan dalam banyak kehidupan yang berjalan sejajar tanpa kita sadari. Apakah setiap versi dari diri kita menyadari keberadaan yang lainnya? Mungkin tidak. Namun, terkadang, kita menangkap jejak samar dari realitas alternatif itu, seperti bisikan di balik kesadaran, sebuah perasaan bahwa kita pernah berada di tempat ini sebelumnya, meskipun kita tahu itu mustahil. Pernahkah kamu mengalami déjà vu? Momen ketika sesuatu terasa begitu familiar, seolah-olah kamu pernah mengalaminya sebelumnya. Beberapa menganggapnya sebagai kesalahan dalam ingatan, sementara yang lain percaya itu adalah gangguan dalam persepsi waktu. Namun, bagaimana jika déjà vu adalah lebih dari sekadar fenomena psikologis? Bagaimana jika déjà vu adalah percikan dari realitas lain yang melintas dalam kesadaran kita? Bayangkan bahwa di alam semesta paralel, versi lain dari dirimu telah mengambil langkah yang sama, melihat pemandangan yang sama, merasakan emosi yang sama. Dalam sekejap, batas antara realitas-realitas itu melebur, dan kita menangkap sekilas fragmen dari kehidupan yang bukan sepenuhnya milik kita. Mungkinkah perasaan aneh itu adalah sebuah pesan? Sebuah petunjuk bahwa waktu tidak berjalan lurus, melainkan berputar, menciptakan loop yang terus berulang di berbagai dimensi? Dalam dunia fisika kuantum, partikel subatomik memiliki sifat yang menakjubkan. Mereka bisa berada dalam beberapa keadaan sekaligus, sebuah fenomena yang dikenal sebagai superposisi. Jika partikel yang membentuk dunia kita bisa berada dalam banyak tempat dalam waktu yang sama, mengapa prinsip yang sama tidak berlaku pada kesadaran kita? Eksperimen seperti Schrödinger's cat menggambarkan bagaimana partikel kuantum bisa ada dalam dua kemungkinan sampai dia mati. Ini membuka kemungkinan bahwa kesadaran kita mungkin bekerja dengan cara yang sama. Kita tidak terjebak dalam satu realitas, melainkan terjalin dalam banyak realitas yang bergerak bersamaan. Jika alam semesta bekerja seperti ini, maka apa yang kita sebut sebagai realitas mungkin hanyalah salah satu dari banyak kemungkinan. Setiap keputusan yang kita buat, setiap momen yang kita alami, bisa menjadi bagian dari jaringan kompleks yang membentang melampaui pemahaman kita tentang waktu dan ruang. Jika realitas alternatif ada, lalu bagaimana cara kita mengalaminya? Apakah kita terjebak dalam satu garis kehidupan yang sudah ditentukan, atau bisakah kita melampaui batasan ini? Barangkali, dengan meningkatkan kesadaran kita terhadap pola-pola dalam kehidupan, kita bisa menangkap lebih banyak jejak dari realitas lain. Barangkali mimpi yang terasa begitu nyata, intuisi yang muncul tiba-tiba, atau perasaan mendalam bahwa kita harus melakukan sesuatu adalah pesan dari bagian lain dari diri kita yang hidup di dimensi yang berbeda. Mungkin, hidup tidak sekadar tentang bergerak dari masa lalu ke masa depan, tetapi tentang menyadari bahwa kita berada di persimpangan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Dan dengan memahami ini, kita bisa mulai melihat dunia bukan sebagai sesuatu yang pasti, tetapi sebagai kanvas yang penuh dengan peluang untuk dijelajahi. Dunia yang kita jalani sering terasa seperti panggung besar, di mana kita berperan sebagai aktor yang mengikuti naskah yang telah ditulis jauh sebelum kita lahir. Kita pergi ke sekolah, mendapatkan pekerjaan, membayar tagihan,
dan mengejar definisi kesuksesan yang telah ditentukan. Namun pernahkah kita bertanya, siapa yang menulis naskah ini? Apakah kita benar-benar bebas, ataukah kita hanya menjalankan program yang sudah dipasang dalam pikiran kita? Bayangkan sebuah boneka yang bergerak sesuai tarikan benang. Boneka itu mungkin merasa memiliki kebebasan, tetapi pada kenyataannya, ada tangan tak terlihat yang mengendalikannya. Seperti itulah cara sistem bekerja. Kita hidup di dunia yang dikendalikan oleh berbagai institusi, media, pendidikan, dan struktur sosial yang secara halus membentuk cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Sejak kecil, kita diajarkan untuk mengikuti aturan, bukan mempertanyakan. Kita diberi definisi tentang kebahagiaan, kesuksesan, dan tujuan hidup, seolah-olah ada satu jalan tunggal yang harus kita tempuh. Kita diajari bahwa bekerja keras selama puluhan tahun adalah satu-satunya cara untuk hidup layak, bahwa membeli barang-barang tertentu akan membuat kita bahagia, dan bahwa mengikuti norma sosial adalah tanda kecerdasan dan kedewasaan. Tetapi apakah itu benar? Ataukah itu hanya cara sistem memastikan kita tetap berjalan dalam jalur yang telah ditentukan? Yang diperhatiin, kita sering merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita. Kita merasa tidak cukup kaya, tidak cukup menarik, tidak cukup sukses. Tetapi dari mana datangnya perasaan ini? Jawabannya sederhana. Sistem menciptakan kebutuhan yang tidak benar-benar ada, lalu menjual solusi untuk memenuhi kebutuhan itu. Kita dibombardir dengan iklan yang mengatakan bahwa kita akan lebih bahagia jika membeli produk tertentu. Kita diyakinkan bahwa kita harus memiliki tubuh yang sempurna, rumah yang lebih besar, atau karier yang lebih bergengsi untuk merasa cukup. Padahal, kebutuhan ini seringkali bukan kebutuhan sejati kita. Kita diprogram untuk percaya bahwa kebahagiaan ada di luar diri kita, di dalam barang-barang, status sosial, dan validasi orang lain. Akibatnya, kita terus mengejar sesuatu yang tak pernah benar-benar memuaskan. Kita terjebak dalam siklus keinginan dan konsumsi yang tak ada habisnya. Tetapi, apakah kita benar-benar membutuhkan semua itu? Ataukah kita hanya mengikuti narasi yang telah ditanamkan dalam pikiran kita? Dua hal yang paling kuat dalam mengendalikan manusia adalah uang dan waktu. Kita hidup dalam sistem yang membuat kita bergantung pada uang untuk bertahan hidup, sehingga kita terus bekerja tanpa henti. Kita diberi ilusi bahwa semakin banyak uang yang kita miliki, semakin bebas kita. Padahal, seringkali, semakin banyak uang yang kita kejar, semakin kita terikat pada sistem yang menuntut waktu dan tenaga kita. Struktur waktu juga memainkan peran besar dalam kontrol ini. 5 hari kerja dalam seminggu, 8 jam kerja dalam sehari. Ritme ini telah tertanam begitu dalam sehingga kita jarang mempertanyakannya. Kita menjalani hidup berdasarkan kalender yang sudah ditentukan, mengorbankan sebagian besar waktu kita untuk sistem yang tidak selalu memberi kita kebebasan yang kita cari. Namun, jika kita benar-benar memikirkan ini, siapa yang menentukan bahwa hidup harus seperti ini? Apakah tidak ada cara lain? Apakah kebebasan sejati adalah tentang mengejar uang lebih banyak, ataukah tentang menemukan cara untuk hidup dengan lebih sadar dan selaras dengan diri kita sendiri? Kita tidak bisa sepenuhnya keluar dari sistem, tetapi kita bisa mulai menyadari bahwa kita hidup di dalamnya. Kesadaran adalah langkah pertama menuju kebebasan. Mulailah mempertanyakan setiap keyakinan yang telah diajarkan kepadamu. Apakah ini benar-benar keinginanmu, ataukah hanya hasil dari pemrograman sosial? Sadari bagaimana media mempengaruhimu, bagaimana pendidikan telah membentuk cara berpikirmu, dan bagaimana norma sosial telah menentukan pilihan hidupmu. Saat kita mulai melihat dunia dengan kesadaran yang lebih dalam, kita akan menemukan celah dalam sistem. Kita akan menyadari bahwa kebahagiaan tidak harus datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita mengalami hidup. Kita akan melihat bahwa waktu bukan sekadar sesuatu yang harus kita jual untuk mendapatkan uang, tetapi sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menemukan makna sejati dalam hidup kita. Sistem ini mungkin tidak bisa kita ubah dalam semalam, tetapi kita selalu memiliki pilihan, mengikuti naskah yang diberikan, atau mulai menulis kisah kita sendiri. Di mana letak kebebasan sejati?
Apakah kebebasan berarti bisa melakukan apapun yang kita inginkan? Ataukah itu lebih dalam, sesuatu yang berakar pada kesadaran diri yang sejati? Banyak orang merasa bahwa mereka adalah individu yang bebas, membuat pilihan sendiri, menentukan jalan hidup mereka. Tetapi, jika kita melihat lebih dalam, kita mungkin menemukan bahwa sebagian besar keputusan yang kita buat tidak benar-benar berasal dari kehendak bebas, melainkan dari pola yang telah tertanam dalam pikiran kita sejak lama. Kita hidup dengan keyakinan bahwa kita memiliki kendali penuh atas tindakan dan keputusan kita. Namun, semakin kita menyadari bagaimana pikiran bekerja, semakin kita memahami bahwa banyak dari keputusan kita sudah dibuat sebelum kita menyadarinya. Bayangkan seseorang yang berjuang untuk berhenti merokok. Mereka mungkin berkata bahwa mereka bebas memilih untuk merokok atau tidak. Tetapi ketika dorongan muncul, mereka hampir selalu menyerah pada kebiasaan lama. Mengapa? Karena pola yang tertanam dalam otak mereka jauh lebih kuat daripada keinginan sadar mereka. Begitu juga dengan banyak aspek lain dalam hidup. Cara kita merespons emosi, bagaimana kita membangun hubungan, bahkan bagaimana kita menentukan tujuan hidup kita. Seringkali, yang kita anggap sebagai kehendak bebas hanyalah hasil dari serangkaian pengalaman, trauma, dan pengaruh sosial yang membentuk kita tanpa kita sadari. Jika kita tidak menyadari pola-pola ini, kita akan terus hidup dalam ilusi kebebasan, padahal sesungguhnya kita hanya mengikuti jalan yang telah diprogramkan dalam pikiran kita. Pikiran kita seperti sungai yang mengalir di jalur yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Setiap kebiasaan, setiap reaksi emosional, adalah aliran yang telah menggali jalannya sendiri dalam otak kita. Kita sering bertindak dengan cara yang sama dalam situasi tertentu, bukan karena kita benar-benar memilihnya, tetapi karena itulah pola yang sudah tertanam dalam diri kita. Kita mungkin selalu merasa marah saat dikritik, selalu merasa cemas saat menghadapi tantangan baru, atau selalu merasa tidak cukup baik meskipun sudah berusaha keras. Ini bukan karena kita memilih untuk merasa seperti itu, tetapi karena emosi-emosi tersebut telah menjadi pola yang berulang di dalam pikiran kita. Seperti dalam film yang terus diputar ulang, kita terjebak dalam loop waktu internal kita sendiri. Masa lalu berulang dalam berbagai bentuk, membawa kita ke tempat yang sama lagi dan lagi. Kita mengalami hubungan yang mirip dengan yang sebelumnya, menghadapi tantangan yang sama, dan terus berjuang dengan kebiasaan lama. Namun, saat kita mulai menyadari pola ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kita bisa mulai membebaskan diri. Kebebasan sejati tidak datang dari melakukan apapun yang kita inginkan tanpa batas. Kebebasan sejati adalah ketika kita bisa melihat pola-pola yang mengendalikan kita, memahami asal-usulnya, dan dengan sadar memilih jalan yang berbeda. Untuk mematahkan pola, kita harus menjadi pengamat dari diri kita sendiri. Kita harus memperhatikan bagaimana kita bereaksi terhadap situasi tertentu, bagaimana emosi kita muncul, dan dari mana mereka berasal. Dengan latihan kesadaran, kita bisa mulai merespons hidup dengan cara yang lebih sadar, bukan hanya mengikuti jalur yang sudah ditentukan oleh masa lalu kita. Bayangkan seseorang yang selama ini selalu merasa tidak cukup baik. Mereka selalu berusaha lebih keras, mengejar kesempurnaan, tetapi tetap merasa kurang. Saat mereka mulai menyadari bahwa perasaan ini berasal dari pola lama, mungkin dari pengaruh masa kecil atau ekspektasi sosial, mereka bisa mulai membebaskan diri dari beban itu. Mereka bisa melihat bahwa mereka tidak perlu terus membuktikan diri bahwa mereka sudah cukup apa adanya. Inilah kebebasan sejati, bukan sekadar kebebasan untuk bertindak, tetapi kebebasan untuk tidak lagi dikendalikan oleh pola-pola bawah sadar yang mengikat kita. Setiap kali kita mulai melihat pola dalam hidup kita, bagaimana kita berpikir, merasa, dan bertindak, kita menciptakan ruang kecil di mana kebebasan sejati bisa muncul. Semakin kita mengamati tanpa terjebak di dalamnya, semakin kita bisa memilih bagaimana kita ingin hidup. Kita tidak harus lagi terjebak dalam pola lama. Kita bisa mulai menciptakan jalur baru. Kita bisa memilih untuk merespons hidup dengan lebih sadar, lebih bebas, lebih selaras dengan diri sejati kita. Pada akhirnya, kebebasan bukanlah sesuatu yang diberikan kepada kita oleh dunia luar.
kebebasan adalah sesuatu yang kita temukan di dalam diri kita sendiri, saat kita benar-benar sadar, benar-benar hidup, benar-benar memilih. Realitas yang kita alami bukanlah cerminan objektif dari dunia, melainkan interpretasi yang disaring oleh pikiran dan persepsi kita. Setiap orang hidup dalam dunia yang berbeda, bukan karena dunia fisik itu sendiri berubah, tetapi karena cara mereka melihat, memahami, dan mengalami kenyataan tidak pernah sama. Kesadaran adalah kunci untuk membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Dengan meningkatkan kesadaran, kita bisa melihat dunia dengan cara yang lebih jernih, lebih luas, dan lebih mendalam. Kita bisa melampaui batas-batas yang diciptakan oleh pikiran dan menemukan perspektif baru yang membawa kebebasan sejati. Kesadaran bukan sekadar keadaan pasif di mana kita hanya sadar akan lingkungan sekitar. Kesadaran sejati adalah kehadiran yang utuh, keterjagaan yang membawa kita keluar dari autopilot kehidupan. Pernahkah Anda merasa melakukan sesuatu tanpa benar-benar mengingat bagaimana Anda melakukannya? Misalnya, menyetir ke suatu tempat dan tiba-tiba menyadari bahwa Anda sudah sampai tanpa ingat perjalanan yang sebenarnya. Ini adalah contoh bagaimana kita sering hidup tanpa kesadaran penuh, mengikuti rutinitas tanpa benar-benar hadir dalam momen itu. Ketika kita mulai melatih kesadaran, kita bisa keluar dari pola otomatis ini. Kita bisa benar-benar merasakan setiap hembusan napas, melihat detail yang selama ini terabaikan, dan mendengar suara-suara yang sebelumnya tenggelam dalam kebisingan pikiran kita sendiri. Dengan latihan sederhana seperti memperhatikan pernapasan, mengamati emosi tanpa langsung bereaksi, dan benar-benar mendengarkan orang lain, kita bisa mulai meningkatkan kesadaran kita secara perlahan. Kesadaran membawa kita ke dalam keajaiban yang tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Tiba-tiba, warna langit lebih cerah, angin terasa lebih lembut, dan interaksi dengan orang lain menjadi lebih bermakna. Kita tidak lagi sekadar hidup, kita benar-benar mengalami kehidupan. Mimpi sering dianggap sebagai sekadar bunga tidur, sesuatu yang tidak memiliki makna. Namun, jika kita melihat lebih dalam, mimpi bisa menjadi jendela ke dalam bagian terdalam dari pikiran dan realitas kita. Ada mimpi yang terasa begitu nyata, begitu kuat, seolah-olah kita benar-benar mengalaminya. Ada mimpi yang mengulang pola-pola tertentu, memberikan petunjuk tentang sesuatu yang sedang kita alami di dunia nyata. Bahkan ada mimpi yang terasa seperti sekilas melihat kehidupan lain, sebuah realitas alternatif yang berjalan bersamaan dengan yang kita kenal. Dalam banyak tradisi spiritual dan budaya kuno, mimpi dianggap sebagai pesan dari alam bawah sadar, atau bahkan sebagai portal menuju dimensi lain. Ketika kita mulai memperhatikan dan mencatat mimpi kita bisa mulai melihat pola, pesan tersembunyi, dan petunjuk tentang perjalanan hidup kita. Mungkin ada mimpi yang berulang tentang jalan yang selalu buntu, menandakan bahwa ada sesuatu dalam hidup kita yang tidak berkembang. Atau mungkin ada mimpi tentang terbang, melambangkan kebebasan yang sedang kita cari. Ketika kita mulai menyelami dunia mimpi dengan kesadaran, kita bisa menggunakannya sebagai alat untuk memahami diri sendiri lebih dalam dan bahkan menjelajahi kemungkinan-kemungkinan lain dalam realitas yang lebih luas. Dunia ini penuh dengan pola, baik dalam alam, dalam kehidupan manusia, maupun dalam cara peristiwa-peristiwa terjadi. Namun, kebanyakan dari kita tidak menyadarinya karena kita terlalu sibuk dengan rutinitas dan pikiran kita sendiri. Pernahkah Anda mengalami kebetulan yang terasa terlalu sempurna untuk disebut sebagai kebetulan? Mungkin Anda sedang memikirkan seseorang, lalu tiba-tiba mereka menghubungi Anda. Atau mungkin Anda menemukan buku yang menjawab pertanyaan yang baru saja muncul dalam pikiran Anda. Saat kita mulai memperhatikan pola dalam hidup kita bisa mulai melihat bagaimana segala sesuatu saling terhubung. Kita mulai memahami bahwa hidup bukanlah serangkaian kejadian acak, tetapi sebuah jaringan yang rumit dan penuh makna. Kesadaran yang lebih tinggi memungkinkan kita untuk melihat hubungan antara pengalaman masa lalu dan masa kini, antara tindakan kita dan hasil yang muncul, antara niat kita dan arah yang kehidupan ambil. Ketika kita menyadari pola ini,
kita bisa mulai menggunakannya untuk menciptakan kehidupan yang lebih selaras dengan diri kita. Kita bisa mulai mengarahkan perhatian kita ke hal-hal yang benar-benar penting, membuat keputusan yang lebih sadar, dan merasakan keterhubungan yang lebih dalam dengan dunia di sekitar kita. Pada akhirnya, meningkatkan kesadaran bukan hanya tentang memahami dunia dengan lebih baik, tetapi juga tentang menemukan kebebasan sejati. Ketika kita lebih sadar, kita tidak lagi terjebak dalam pola lama yang mengikat kita. Kita tidak lagi dikendalikan oleh reaksi otomatis atau keinginan yang diprogram oleh dunia luar. Kita mulai hidup dengan kesadaran yang lebih dalam, melihat dunia dengan mata yang lebih jernih, dan mengalami kehidupan dengan lebih penuh. Dengan melatih kesadaran, memahami pesan dari mimpi, dan mengamati pola yang mengelilingi kita, kita membuka pintu menuju realitas yang lebih luas. Sebuah realitas di mana kita benar-benar hadir, benar-benar hidup, dan benar-benar bebas. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.